Halo teman-teman trader semuanya, kembali lagi di channel Happy Day Trading. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan diberikan kelancaran dalam mendapatkan rezeki. Dalam market forex sendiri, jika kita memperdalam atau mempelajari mengenai analisa teknikal, itu tidak terlepas dari pemahaman kita mengenai time and price, waktu dan harga ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai multiple time frame analysis. Itu juga salah satu pemahaman mengenai time and price di pelajaran analisa teknikal trading, khususnya forex ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai market session yang juga sangat penting ya untuk para trader pahami. Market session adalah waktu pembukaan dan penutupan di pasar forex ya. Perhatikanlah unsur waktu dan harga. Di sini kita perlu memahami karakteristik pair di sesi market, juga narasi harga berdasarkan struktur market yang sudah terbentuk sebelumnya. Trader harus mengidentifikasi antara waktu dan harga tersebut dan menemukan setup yang bagus dalam rentang waktu terbaik. Nah, beberapa trader menyebut metode atau area di market ini dengan sebutan kill zone. Sebenarnya ada beberapa sesi di market forex, tetapi kita para trader yang penting adalah memahami 3 sesi market ini. Jam berapa sih waktu open market pasar forex itu sendiri? Jika menggunakan jam-jam Indonesia, teman bisa ketikkan di Google Forex Time Converter di kolom pencarian, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, nanti ada satu pilihannya forex.timezoneconverter.com. Teman-teman pilih saja yang ini, lalu akan ke halaman seperti ini, forex market hours. Lalu teman-teman pilih time zone seperti pada gambar ini ya. Teman-teman tinggal kliknya di sini, nanti ada contohnya seperti ini. Teman-teman pilih waktu Asia Jakarta, akan muncul seperti ini, jam-jam Asia Jakarta. Jadi waktu yang dikonverter ke waktu Indonesia bagian barat ya, Asia Jakarta. Sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York. Sesi Tokyo itu sendiri dimulai pada jam 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai penutupannya jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua ada di London Session, yaitu di jam 3 sore waktu Indonesia Barat sampai jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang ketiga ada New York Session, open di jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Asian Session ya. Asian Session itu memiliki karakteristik, biasanya volume pergerakan harganya di forex market itu lebih kecil di sesi ini ya dibanding dengan sesi-sesi yang lainnya. Biasanya optimal trade-nya bisa di pair Aussie Australian ya, atau dan juga di pair New Zealand dan juga di pair Japanese Yen. Jika di sesi ini Anda bisa menemukan setup entry optimal area ya, atau OEA atau optimal trade entry, atau bisa disingkat dengan OTE ya. Jadi area-area terbaik untuk entry di sini bisa teman-teman temukan. Nah, biasanya 15 sampai 20 pips atau lebih untuk target profit ya. Di sesi ini biasanya market itu bergerak ranging ya, terutama di
pair seperti Euro, GBP, si Asia bisa kita gunakan sebagai narasi kita untuk pair GBP, Euro, CAD, dan CHF ya. Sebaiknya kalaupun ingin trading, maka teman-teman pilih pair yang ini saja, 3 di antara pair ini ya. Yang kedua ada London Session, yaitu mempunyai karakteristik yang pertama ya, secara histori di sesi ini adalah volume terbesar di market biasanya. Jika teman-teman ingin melihat market trending, bisa teman-teman lihat di sesi London ini, karena paling banyak harga trending ya di sini. Optimal trade-nya bisa teman-teman trade di pair euro ya, ataupun pair GBP, contohnya euro GBP ataupun euro USD ataupun GBP USD. Dan yang ketiga ada New York Session, memiliki karakteristik biasanya market di sesi ini bergerak sangat volatil, jadi pergerakannya sangat cepat biasanya. Di market session ini biasanya sering ada setup terbaik, atau di sini sering ada optimal trade entry ya, atau optimal entry area. Optimalnya di sini teman-teman bisa trade di pair-pair Amerika ya, pair USD, contohnya seperti XAU USD, Euro USD, GBP USD, USD Kanadian ya. USD Kanadian biasanya bagus di sesi ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat karakteristik setiap sessionnya ya pada suatu pair. Lihat di chart ya. Di sini saya menggunakan trading view. Nah, teman-teman, pertama-tama teman-teman men-setting dulu, atau teman-teman merubah dulu zona waktu di trading view ini ke waktu Jakarta ya. Tujuannya agar mudah dalam menandai zona waktu atau sesi market session. Teman-teman pilih Jakarta ini ya, UTC plus 7 Jakarta ini ya. Jadi teman-teman ini di market XAU USD. Untuk menandai zona waktu, teman-teman bisa menggunakan vertical line atau garis vertikal seperti ini ya. Teman-teman tinggal tandai Tokyo Session ya di jam 6 pagi. Nah, ini jam 6 pagi ya teman-teman. Jam 6 pagi kita tandai ini sebagai Tokyo Session ya, sebagai waktu Tokyo Session sampai jam 2 siang ya, waktu Indonesia bagian barat. Kita tandai, kita cari, nah ini jam 14 ya. Teman-teman bisa kasih teks seperti ini, Tokyo gitu ya, supaya mempermudah teman-teman dalam mengidentifikasi market session. Lalu kita ke sesi London jam 3 sore pembukaannya. Kasih tanda menggunakan vertical line. Kita cari jam 3 sore ya, jam 3 ini jam 15. Di candle ini kita kasih tanda di sini. Lalu kita rubah warnanya saja ya, ini jadi warna kuning. Nah, sesi London itu sampai jam 11 malam. Jadi kita cari jam 11 malam, jam 23. Nah, ada di sini ya. Kita kasih tanda di sini. Jam 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa kasih teks seperti ini ya, London atau London Session gitu, seperti itu. New York Session itu dari jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Di sini kita tandai garis vertikal.
kita kasih warna ungu. New York Session penutupannya itu jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 4 ya, jam 4. Ya, ini jam 4 pagi, kita tandai. Tokyo Session itu dari sini ke sini. Lalu London Session dari sini ke sini ya. Dan New York Session dari sini ke sini. Untuk melihat karakteristiknya kita pergi ke time frame M15. Nah, dalam kasus ini di XAU-USD kebetulan di pagi hari memang sudah trending ya, trending seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Lalu menjelang sesi London di sini, London Session. Harga membuat fake out di sini ya. Terjadi buy side liquidity. BSL. Bisa teman-teman lihat ya. Swing ini ya terbreak juga. Atau di sini disebut dengan change of character atau chop ya. Atau break of market structure. Di sini terdapat break of market structure atau juga chop ya, bisa dibilang chop. Jadi di sini harga tuh membentuk break of structure, di sini juga. Di sini break of structure, di sini juga break of structure, menandakan tren pada pagi hari itu memang sedang trending ya. Lalu harga itu membuat konsolidasi memasuki sesi Eropa atau London Session di jam 15 ya. Setelah jam 15, ini jam 15 lebih 15 ya, dan seterusnya. Di sini di area ini terjadi liquidity. Jadi ini adalah buy side liquidity. Harganya turun membreak ini, terjadi shock atau juga break of market structure. Lalu di sini terdapat setup yang menarik ya teman-teman. Di hari itu, di satu hari kemarin, di sini terdapat area optimal. Harga ini menjadi harga distribusi ya. Distribusi kalau dalam teori Wyckoff disebut dengan distribusi. Setelah harga ini sideways dan membuat liquidity seperti ini atau spring, lalu harga itu turun, lalu membuat retest gitu, lalu dia markdown. Jika teman-teman melakukan posisi di sini, setelah breakout retest dan mengambil take profit di area demand ini ya, di area demand itu lumayan ada 70 pipan ya, kurang lebih. Namun optimal entry areanya sebenarnya ada di, kita lihat harga itu setelah dia retrace ke area sini ya, menyentuh area demand yang terdekat, lalu dia itu harganya
di sesi London ini menjelang masuknya sesi New York session terjadi koreksi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Lalu di jam 21. Nah, ini open market di jam 8. Di jam 21.45 di sekitar 1 jam lebih ya. 1 jam lebih dia memasuki area optimalnya di sini. Nah, jika teman-teman entry di sini di jam 21.45 karena memang karakteristik New York Session terutama di pair USD termasuk juga SAU USD akan cukup volatile, sehingga dia balik lagi ke area ini. Harga respect di imbalance ini ya. Di sini ada imbalance. Nah, di sini ada imbalance seperti ini. Ketika harga itu menyentuh area imbalance, ini harganya turunnya, dropnya lumayan ya. Nah, inilah sesi terbaik untuk melakukan entry, atau ini disebut juga dengan optimal entry areanya ya. Teman-teman bisa menetapkan SL-nya di atas swing ini ya, di sini. Teman-teman bisa menetapkan SL-nya di sini. Lalu take profit-nya teman-teman bisa melihat area SND sebelumnya. Di sini ya. Di area ini jika teman-teman menetapkan TP di sini, teman-teman bisa lihat ya, jika teman-teman entry di sini, ini bisa 111 pips ya di TP-nya, SL-nya di 60 pipan. Ya kurang lebih di 1:1 lebih ya, hampir 1:2. Ini kemarin karena kemarin marketnya masih slow ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat karakteristik di London Session ini. Di London Session ini ada masa transisi di sini ya. Maksudnya di sini juga ada New York Session. Ada New York Session sebelum penutupan London Session. Nah, harga ini bereaksi di setelah open market di sini ya, open market ini. Setelah open market, harga bereaksi di area optimal di sini. Area optimal ini di antara pembukaan waktu New York Session dan London Close ya, di London Kill Zone atau disebut London Close ya, di penutupan sesi London di sini. Nah, kenapa sesi London itu dikatakan volumenya besar gitu ya? Bisa teman-teman lihat di sini ya, pergerakannya. Kebetulan memang di sini market di pagi hari sedang trending. Nanti saya akan kasih lihat contoh di pair lain ya.
kita lihat contoh di GBP USD. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sesi Tokyo. Sesi Tokyo ini bergeraknya harganya tuh, jadi volumenya kecil-kecil ya. Di sesi London sendiri ya, ini jam 15 sampai jam 16, teman-teman bisa lihat bahwa tren itu turun ya teman-teman. Jika dilihat ya di sesi London ini, dari pergantian sesi Asia ini harganya volumenya sudah lumayan cepat ya, atau ini volumenya sudah menandakan tren ya. Nah, jika teman-teman entry di area ini ya, ketika terjadi cok di sini ya, lalu teman-teman juga bisa ambil di sini misalkan. Nah, di sini ada relatif equal di sini. Ada relatif equal di sini ya teman-teman. Dan di sini terjadi change of character atau chok. Kita tandai saja dengan nama BMS ya. Ini harga di break. Ketika harga kembali retest, teman-teman melakukan posisi sell ya. Ini breakout, retest, ini jika teman-teman menetapkan TP di sini, di sesi London ini ya, dan teman-teman biasanya di sini SL-nya di sini ya, dan ini TP. Teman-teman selamat dari jebakan market. Nah, teman-teman bisa lihat karakteristik ketika mau masuk sesi Amerika atau sesi New York ya. Harga itu kembali lagi jika teman-teman hold posisi ini SL di sini ada, ternyata di sini ada liquidity ya. SL di area-area ini terkena ya. Di sesi menjelang, nah teman-teman bisa lihat ini jam 18.45, lalu dia naik sampai jam open market di sini ya. Sebelum open market di sini jam 19.30. Nah, otomatis ya teman-teman menaruh SL di sini, maka terkena liquidity sweep di sini. Nah, berarti ini adalah buy side liquidity. Jadi teman-teman harus memperhatikan ketika yang pertama ya,
teman-teman harus memperhatikan ketika terutama ini yang scalping, yang metodenya scalping atau tipe day trading ya, atau trader harian gitu. Teman-teman harus memperhatikan di sesi ini biasanya menjelang open session New York atau biasanya menjelang sesi New York ya, itu harga terkoreksi, atau biasanya juga sesudah open di sini ya, sesudah open harga terkoreksi. Nah, jika teman-teman misalkan ya tidak menaruh TP di sini ya, misalkan di sini, lalu teman-teman SL-nya di sini gitu ya, SL di sini sebelum sesi New York itu harganya naik dulu ya. Jadi ini harganya turun, tidak terkena TP, lalu dia bergerak naik dan SL. Maka teman-teman harus cermat dalam memperhatikan time and price. Selain teman-teman memperhatikan karakteristik di jam-jam tertentu, teman-teman juga harus memperhatikan pola market secara historis ya, di area-area penting. Bisa di hari-hari sebelumnya ya, tidak hanya di hari-hari itu saja, tapi teman-teman lihat histori hari-hari sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di hari sebelumnya ini ada break of structure. Break of structure di sini ada order block ya. Dan di sini ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap. Kita tandai saja ini sebagai area POI-nya ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada area POI. Nah, bisa teman-teman tandai seperti ini, atau teman-teman bisa tandai ketika harga ini downtrend dan ada koreksi seperti ini. Nah, koreksi seperti ini adalah disebut dengan order flow ya. Teman-teman juga bisa menandai seperti ini. Order flow-nya teman-teman tandai ya. Atau teman-teman bisa menandai order block dan juga fair value gap di area ini dan area ini. Kita tarik sampai di sini dan harga itu menyentuh area POI di sini. Dan ini menjadi area optimal untuk entry-nya. Lalu harga itu drop turunnya jauh. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memakai rasio Fibonacci di area POI ini ya, sampai terbentuk ini. Memakai Fibonacci ya di sini untuk menentukan optimal entry area dari swing yang ini sampai swing yang terakhir ini sebelum harga ini terjadi ya. Rasio Fibonacci untuk optimal entry area itu ada di 61,8 sampai 78,6 ya. Harga ini merespon di sini turun, lalu dia turun. Untuk take profitnya di jangan jauh-jauh ya, di sini di low yang ini yang baru terbentuk, sehingga ini tertembus dan di sini membentuk low baru ya. Untuk SL-nya sendiri teman-teman bisa menggunakan ATR ya, sebuah indikator, atau juga teman-teman ini kita hapus dulu biar tidak bingung, ini hanya sebagai contoh saja. Menaruh SL itu setelah terjadi rejection seperti ini ya, di area optimal ini ya, atau ini area POI ini ya, di atas swing ini.
dan TP-nya di sini ya, di area ini. Atau juga teman-teman bisa menaruh SL-nya di atas area ini, di atas. Sebenarnya idealnya adalah di sini ya, di atas area supply ya, di atas area supply, dan take profitnya di sini. Nah, jika teman-teman entry di area ini, itu kurang lebih ya, ini ke SL tuh, ke area SL 17 pip dan TP-nya di 54 pipan ya. Risk reward rasionya cukup bagus ya. SL-nya di 18 pipan ya, 18 kurang lebih di 18 pip, 17 pip ya, 18 pip. TP-nya juga di swing ini ya, di 53 pipan kurang lebih. Jadi ketika mau memasuki sesi New York dan harga itu turun, teman-teman bisa lihat di sini ada penutupan London session di sini. Harga kembali sideways seperti ini. Dan sini udah mulai pelan ya. Di sini mau memasuki close sekitar jam 2 ya, harga kembali koreksi ya, koreksi. Lalu di sini harga mulai slow kembali di penutupan sesi Amerika. Jadi poin pentingnya teman-teman juga harus, selain melihat market di hari itu, teman-teman juga harus memperhatikan histori harga di hari-hari sebelumnya. Plus teman-teman harus mengenali karakteristik harga di jam market session gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini EQH ya, bukan EQL. Kita ubah dulu. Equal high, relative equal high, terbentuk buy side liquidity. Nah teman-teman, di sini saya akan menggunakan indikator ya untuk melihat perbedaan karakter harga di setiap sesinya. Contohnya ini di GBP USD ya. Saya memakai FX market session ini ya. Anda juga bisa menggunakan indikator kill zone, atau teman-teman nanti setting disesuaikan waktunya ya. Ini hanya untuk lihat contoh karakteristik. Ini kita hapus dulu ya. Bisa lihat karakteristik market. Jadi sesi Asia, Sydney Tokyo gitu. Sydney Tokyo, teman-teman bisa lihat karakteristik di sesi Tokyo atau sesi Asia. Di sini volumenya kecil seperti ini ya. Nah teman-teman, volume terbesar itu biasanya di sesi London ini, karena sesi London mulai dari open sesi Asia sampai dari jam 14 waktu Indonesia Barat sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya, ini volumenya cukup besar ya, ini paling besar karena diantaranya ada New York Open ya, sesi New York, pembukaan sesi New York di sini ya.
Ini sesi Asia atau Tokyo Session, London Session. Nah, ini untuk pair USD ketika ada news peak ya di sini. Harga volatil di jam 1 ya, ada berita speak dari Bapak Powell ya di sini. Nah, ini pair USD biasanya kan volatile ya kalau ada berita Bapak Powell dari Federal Reserve atau The Fed. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sesi Asia ya, range-nya kecil. Nah, ini sesi London ini cukup besar volumenya ya, karena ada sesi Amerikanya di sini, sesi New York. Menjelang penutupan market di sesi US, di sesi New York harga mulai pelan. Di sesi ini juga sama ya, sesi Asia, ini sesi kita lihat Euro USD. Nah, karakteristiknya hampir sama ya, ini sesi Asia, Tokyo Session, London Session, New York Session ya. Oke, segitu aja teman-teman videonya. Teman-teman tinggal mengasahnya ya untuk melatih dan mempertajam sistem trading teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.